warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dilimpahi kebaikan dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Alif, Lulun, Jean, Iqbal, Leha, Dewi, Azril. Alhamdulillah semuanya masuk. Tetap dipertahankan ya semangat yang seperti ini. Hari ini adalah hari pertama kita masuk di semester 2 setelah minggu-minggu yang kemarin kita melaksanakan ujian akhir semester di semester pertama. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Silakan dibuka bukunya pada halaman 51. Siapa yang tahu apa itu sholat Jumat? Jadi sholat Jumat itu adalah suatu ibadah sholat wajib yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki muslim di setiap hari Jumat. Sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Jadi kalau misalnya sudah sholat Jumat itu tidak perlu melakukan sholat zuhur. Jumlah sholat zuhur itu ada 2 rakaat. Dan sebelum sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah. Dan orang yang berkhutbah itu dinamakan khotib. Dalam khutbah itu setidaknya harus ada 5 perkara yang wajib dalam khutbah. Yaitu yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, berwasiat takwa. Yang keempat, itu pada khutbah pertama itu membaca Al-Quran. Dan pada khutbah yang kedua itu berdoa untuk kaum mukminin. Jika kelima hal tersebut tidak ada dalam khutbah, maka khutbah tidak sah. Dan jika khutbah tidak sah, maka sholat Jumat pun juga tidak sah. Karena apa? Karena khutbah adalah salah satu rukun atau syarat sah dari sholat Jumat. Aku ini doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada hukum sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumat itu? Jadi hukum sholat Jumat itu adalah wajib ain bagi mereka yang memiliki syarat. Hadis riwayat Abu Daud radhiyallahu an itu menjelaskan bahwa hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk melakukan sholat Jumat kecuali 4 orang. Siapa? Jadi yang pertama ada hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada orang sakit. Jadi kecuali 4 orang tersebut, hukum melaksanakan sholat Jumat itu adalah wajib. Nah, kemudian ada syarat syah dan juga syarat wajib. Orang yang wajib sholat Jumat itu memiliki syarat, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua seorang laki-laki, yang ketiga balik atau sudah dewasa, yang keempat merdeka, maksudnya bukan budak, yang kelima berakal sehat, dan juga yang keenam itu bermukim atau bertempat tinggal di daerah tersebut. Yang kemudian syarat sah sholat Jumat itu antara lain sholat Jumat dan kedua khutbah itu dilaksanakan
sebelum masuk waktu zuhur. Terus yang kedua, sholat Jumat itu dilakukan di masjid, area pemukiman warga. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah minimal oleh 40 orang. Yang keempat itu didahului oleh 2 khutbah. Yang berikutnya ada amalan sunnah sebelum melakukan sholat Jumat, yaitu yang pertama, mandi sebelum melakukan sholat Jumat. Yang kedua, menyikat gigi atau siwakan. Yang ketiga, memotong kuku, menggunting kumis, dan juga menyisir rambut. Yang keempat, memakai pakaian yang baik dan bersih, diutamakan pakaian yang berwarna putih. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, bersegera berangkat sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar. Jadi sebelum khotib naik mimbar itu diusahakan sudah berada dalam masjid. Yang ketujuh, sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan. Yang kedelapan, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan juga banyak bersolawat. Yang kesepuluh, mendengarkan khutbah. Bagaimana tata cara sholat Jumat itu? Yaitu yang pertama, ketika akan masuk masjid itu sunahnya mendahulukan kaki yang sebelah kanan dan juga berdoa masuk masjid. Yang kedua, ketika sudah masuk, laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid, jumlahnya 2 rakaat. Yang ketiga, berzikir, bersolawat, dan membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah dimulai. Sesaat sebelum khutbah itu dapat melakukan sholat qobliyah maksimal 4 rakaat. Yang kelima, mendengarkan khutbah dengan seksama. Yang keenam, setelah khutbah, sholat Jumat itu dimulai. Pelaksanaan sholat Jumat itu sama seperti sholat fardu. Hanya saja pada sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Jadi kalau di sholat fardu itu seperti sholat subuh. Perbedaannya, kalau sholat subuh itu kan menggunakan doa qunut. Tapi kalau pada sholat Jumat itu tidak menggunakan doa qunut. Dan juga perbedaannya terletak pada niat. Yang kedelapan, ketika selesai sholat Jumat itu jangan langsung keluar, tapi berzikir dan kemudian berdoa. Terus yang kemudian barulah keluar masjid. Dan waktu keluar masjid itu sunnah menggunakan atau mendahulukan kaki yang sebelah kiri dan juga berdoa keluar masjid. Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib, maka terdapat bahaya jika tidak melakukan sholat Jumat, dan juga ada keutamaan. Apa keutamaan melakukan sholat Jumat? Yaitu yang pertama, mendapat pahala puasa dan juga sholat setahun. Yang kedua, menghapus dosa pada di antara 2 Jumat. Yang ketiga, mendapat pahala berkorban. Bahayanya yaitu hatinya akan ditutup oleh Allah. Yang kedua, oleh Allah akan ditulis sebagai orang yang munafik. Itu tadi adalah penjelasan dari sholat Jumat. Semuanya sudah paham ya? Jadi sholat Jumat itu adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan oleh laki-laki secara berjamaah di hari Jumat, yang memiliki keutamaan dan juga bahaya jika meninggalkannya. Atau yang masih bingung boleh bertanya. Semuanya diam, berarti semuanya sudah paham ya. Kemudian saya berikan soal terkait sholat Jumat, dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas satu persatu. Karena waktunya sudah hampir habis, jangan lupa PR-nya dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Kalian adalah anak-anak hebat.
jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Ketua kelas silakan memimpin doa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita pada siang hari ini mendapatkan kemudahan dan diridhai oleh Allah. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada? Siapa yang tidak masuk? Nafisa. Kenapa Nafisa tidak masuk? Ada yang tahu? Ya. Kenapa Mbak Nafisa tidak masuk? Sakit flu? Oh, karena kehujanan kemarin ya? Alah, ya. Sekarang itu musim hujan. Maka dari itu anak-anak harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan agar tidak gampang terserang penyakit. Semoga Nafisa cepat sembuh ya. Kita doakan semoga Nafisa cepat sembuh. Amin. Dan anak-anak yang lain jaga kesehatannya. Semoga tidak sakit. Amin. Ibu mau tanya, siapa yang setiap hari sholatnya itu tidak pernah bolong? Sholat fardu 5 waktu setiap hari, mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya yang tidak pernah bolong. Ayo, yang tidak pernah bolong, angkat tangan. Ya, pinter. Kamu kenapa Mas tidak angkat tangan? Tidak sholat apa? Tidak sholat subuh. Kenapa? Karena kenapa kok tidak bangun? Tidak sholat subuh? Bangunnya terlambat, tidurnya malam-malam. Tidur itu tidak boleh malam-malam. Kalian itu harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kenapa kok bangunnya? Apa tidak dibangunkan oleh orang tua? Sebenarnya dibangunkan. Kamu yang membandel ya? Tidak boleh seperti itu. Besok-besok lagi kamu harus bangun pagi. Ya. Selanjutnya, Ibu mau tanya juga, siapa yang hari ini membantu orang tua? Yang sudah membantu orang tuanya? Iya, Mbak Alfa membantu apa? Menyapu Ibu? Iya, pintar. Nah, ini salah satu manfaatnya kalau kita bangun pagi. Bangun pagi untuk sholat subuh. Setidaknya kita 4:30 itu sudah bangun, sudah sholat subuh. Waktu kita persiapan untuk berangkat ke sekolah itu lama. Masih ada 2 jam buat kita mempersiapkan untuk berangkat ke sekolah. Nah, kita bisa membantu orang tua terlebih dahulu. Bisa membantu menyapu, membantu ibu memasak, bisa membantu apa lagi? Membantu mencuci dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ibu mau tanya juga, siapa yang hari ini sudah melakukan sholat duha? Oh iya, ini tadi kan hari Senin, jadwal kelas kalian kelas 4A melakukan sholat duha. Semuanya ikut kan? Loh, kenapa lagi kamu Mas tidak ikut sholat duha? Terlambat. Oh alala, itu salah satunya dampak karena kamu tidak bangun pagi, tidak sholat duha, berangkat sekolahnya terburu-buru, terus terlambat, tidak melakukan sholat duha. Nah, banyak, ada berapa tadi yang seharusnya bisa kamu lakukan
karena kamu terlambat bangun atau kesiangan, jadi kamu meninggalkan sholat subuh, tidak membantu orang tua, terus mandi atau siap-siapnya untuk ke sekolah itu terburu-buru, tidak sholat duha lagi. Nah, besok-besok lagi, besok ya, sholat duha lah ya, besok ibu tunggu, ibu lihat kamu sholat duha apa tidak, terus berangkatnya lebih awal, lambat atau tidak, besok ibu lihat. Dan semuanya yang sudah bangun pagi, terus berangkat sekolahnya tidak kesiangan, melakukan sholat duha setiap hari begitu ya anak-anak? Ya, pinter. Kita hari ini melanjutkan pembelajaran kemarin tentang sholat duha. Tentang apa? Iya, sholat duha. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menyinggung tentang sholat duha. Dari pengertian sholat duha. Siapa yang masih ingat? Masih minggu kemarin loh, seharusnya kalian masih ingat apa itu pengertian sholat duha. Siapa? Iya, pintar Mbak Nurma. Iya, apa itu pengertian dari sholat duha? Iya, betul sekali. Sholat duha itu adalah sholat sunnah. Sholat wajibnya tadi yang Ibu sebutkan ada 5. Dan sholat duha itu termasuk sholat sunnah. Terus dilakukan oleh muslim. Waktu mengerjakan sholat duha itu kapan anak-anak? Iya, pada waktu pagi hari ketika matahari mulai terbit. Sekitar pukul 7 pagi itu kita sudah bisa melakukan sholat duha. Dan terakhirnya pada waktu terdengar adzan zuhur, itu sudah memasuki waktu zuhur, untuk waktu sholat duha sudah habis. Nah, waktu sholat duha itu sangat panjang, ada berapa jam itu tadi. Jadwal kalian untuk sholat duha kan terbagi ya. Untuk kelas 4 hari apa? Senin dan Kamis. Iya, karena di jadwal satu kelas itu 2 kali seminggu. Ada yang Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu. Nah, walaupun sholat jamaah, sholat duhanya itu dipiket atau dijadwal hanya Senin sama Kamis untuk kelas kalian, kalian itu bisa menyempatkan pada waktu istirahat. Iya betul, waktu istirahat kalian segera ke masjid untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat duha. 2 rakaat pun juga tidak apa-apa, karena sholat duha itu minimal 2 rakaat atau 1 salam, dan maksimal 12 rakaat atau 6 salam. Tadi ketika kalian sholat duha di masjid itu berapa rakaat? 4? Iya, sholat ketika tadi itu 4 rakaat atau 2 salam, tidak apa-apa. Nah, kalau mau 6 rakaat juga tidak apa-apa, karena minimal itu 2 dan maksimal 12. Bisa dimengerti ya anak-anak? Pintar sekali. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang bacaan doa setelah sholat duha. Bentar. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang sudah hafal doa niat? Mohon maaf, niat sholat duha. Pastinya sudah lah, kalian kan sudah melakukan sholat duha, harus sudah hafal. Bagaimana kalau kalian tidak hafal niatnya? Karena niat itu adalah kunci utama. Nah, bagaimana niatnya? Coba. Ya, niat sholat duha itu usolli sunata duha rakaataini mustaqbilal qiblati adzan imaman atau makmuman. Bisa imaman itu ketika menjadi imam, kalau makmum lillahi ta'ala sendiri. Ya pintar. Sudah hafal kok kalian? Sudah pintar semua kok kelas 4A ini. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang Ibu
bicarakan tadi. Ini. Dengarkan ya anak-anak. Bisa dilihat juga di bukunya juga ada sambil melihat bacaannya. Ini. Mohon maaf ya, cuma di laptop. Ya ini loh. Bisa dilihat. Duha, duha, uka. Baha, baha, uka. Jamaluka, kuwata, kuwatuka. Kudrata, kudratuka. Ismata, ismatuka. Nah, itu tadi doa setelah sholat duha. Setelah kalian lihat, sekarang coba kita lafalkan atau baca bersama-sama. Yang belum hafal bisa membaca di bukunya masing-masing. Ada itu di halaman 29. Silakan dibuka. Ibu putar lagi ya. Tapi kalian ikut membaca. Sekarang kita putar lagi. Ayo bersama-sama ya anak-anak. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wal bahaika wal jamalika wal quwwatika wal qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Amin ya. Itu tadi doa setelah sholat duha. Bagaimana? Ada yang sudah hafal? Doa setelah sholat duha. Yuk. Siapa yang berani maju ke depan mengucapkan doa setelah sholat duha? Ada yang berani? Siapa? Diulang lagi. Tuh, kan tadi sudah, yuk dibaca sendiri-sendiri. Di bukunya kan juga sudah ada. Ini loh, di buku halaman 29. Ayo. Itu ada doa setelah sholat duha. Allahumma inni duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka dan seterusnya. Pasti ada yang sudah hafal dari kalian, ibu yakin. Anak-anak itu sudah pintar sekali. Ayo, siapa yang berani maju? Ayo, nggak usah malu-malu, nanti ibu benerin. Siapa yang berani? Iya, Mbak Suci, bagus sekali, pintar. Ayo, silakan maju.
hafalan doa setelah sholat duha. Ayo Mbak, silakan. Pintar sekali. Ayo. Ibu punya sesuatu buat Mbak Suci. Nih, ibu punya penghapus buat Mbak Suci. Nah, lebih dihafalkan lagi ya, supaya lebih lancar dalam membaca atau menghafal doa setelah sholat duha. Yang lain, ada yang sudah hafal lagi? Belum? Kamu sudah atau belum, Mas? Sudah hafal setengah? Ya, alhamdulillah sudah hafal setengah. Besok lagi, hafalan lagi supaya hafal semuanya. Pinter. Anak-anak, dihafalkan ya di rumah. Yang belum hafal nggak apa-apa, sekarang nggak apa-apa. Tapi per minggu depan, Ibu akan menagih kepada kalian. Coba dihafalkan. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, nggak harus semuanya dulu. Setengah, nggak apa-apa. Terus pertemuannya lagi, kalian sudah hafal. Ini bisa kalian terapkan ketika sholat duha setiap hari. Betul sekali. Nah, jadi sudah paham ya anak-anak apa itu sholat duha, bagaimana cara melakukan sholat duha. Ya, sholat duha itu sama seperti sholat fardu pada umumnya, hanya pada niatnya saja yang berbeda, niatnya yang sudah Ibu ucapkan tadi. Terus, betul sekali, sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu matahari terbit ya sampai waktu zuhur. Alhamdulillah, anak-anak sudah sangat pintar sekali. Nah, praktekkan ya setiap hari sholat duhanya agar disayang oleh Allah, agar mendapatkan rezeki, diampuni dosa-dosanya. Besok waktunya kalian sholat duha hari Kamis. Ibu lihat kelas 4A ini sholat duha semua apa tidak? Ibu lihat. Oke? Ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kita pada siang hari ini bermanfaat, mendapatkan keridhaan dari Allah. Terus yang belum hafal dihafalkan ya, anak-anak. Ya, doa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Sampai berjumpa dengan Ibu minggu depan, hari Senin. Jangan lupa Ibu tagih hafalan sholat, hafalan doanya, mohon maaf, hafalan doa setelah sholat duhanya. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mencari ilmu pada pagi hari ini. Berdoa dipimpin ketua kelas ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk ya, alhamdulillah. Pada saat ini kan terjadi perubahan musim dari kemarau ke musim hujan. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan supaya tidak sakit dan jangan hujan-hujanan. Oke. Kok kurang semangat ya? Coba tirukan ibu biar kita tambah semangat. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya semangat, semangat, semangat. Kalau ibu bilang pagi semangat, jawabnya pagi, pagi, pagi. Langsung dicoba ya. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Pagi semangat, pagi, pagi, pagi. Oke, semua sudah semangat ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Iya, betul.
kita hari ini akan belajar tentang sholat tahajud. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sholat tahajud. Sebelum kita ke pembahasan sholat tahajud, kita itu sebagai seorang muslim harus rajin beribadah, harus selalu beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita beribadah? Yaitu salah satunya dengan melaksanakan sholat. Nah, sholat itu ada dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu wajib dilaksanakan, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang termasuk sholat wajib itu adalah sholat apa saja? Yaitu sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kelima sholat ini, sholat 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan. Kalian masih sholat enggak? Sholatnya masih full enggak? Ya, harus dilengkapi ya sholatnya, jangan sampai bolong-bolong. Kemudian ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Seperti contohnya adalah sholat duha, itu sholat sunnah. Terus kemudian sholat istiqoroh, sholat idul adha, seperti itu. Nah, salah satu sholat sunnah juga termasuk sholat tahajud yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu nggak sholat tahajud itu apa? Iya, jadi sholat tahajud itu sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur, pada malam hari setelah bangun tidur. Kok setelah bangun tidur? Iya, jadi kalau misalkan belum tidur melaksanakan sholat tahajud itu tidak bisa dikatakan sebagai sholat tahajud. Tetapi itu pada malam hari ya. Waktunya kapan? Jadi pada saat setelah bangun tidur, waktunya pada malam hari di sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu juga dibagi menjadi 3, sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, dan sepertiga malam akhir. Sepertiga malam awal, ada yang tahu nggak jam berapa? Nah, sepertiga malam ini yang awal itu jam 6 sampai jam 9:20. Setelah maghrib sampai jam 9:20. Kemudian yang tengah ini jam 9:20 sampai jam 12:40. Kemudian di sepertiga akhir itu jam 12:40 sampai jam 4 sebelum subuh. Nah, itu waktu-waktu dalam melaksanakan sholat tahajud. Nah, hukum dari sholat tahajud ini apa? Tadi kan sudah dibahas ya. Sholat tahajud ini hukumnya sunnah, jadi kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi kita kan pasti ingin ya mendapatkan pahala, jadi kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, kemudian tata caranya bagaimana sholat tahajud itu? Tata caranya itu sama seperti sholat subuh. Tahu kan kalian sholat subuh pasti sudah pernah kalau sholat subuh, tapi niatnya itu berbeda ya, niatnya untuk sholat tahajud. Dan kalau sholat subuh itu kan ada doa kunutnya ya. Kalau sholat tahajud itu tidak ada doa kunutnya, seperti itu. Kemudian oh iya, jadi sholat tahajud itu dilaksanakan 2 rakaat sama seperti sholat subuh, tetapi bisa beberapa salam. Maksudnya 2 rakaat bisa salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian dalam melaksanakan sholat tahajud ini juga ada keutamaannya. Keutamaan sholat tahajud itu adalah sebaik-baiknya sholat sesudah sholat fardu. Jadi kalau kita sholat fardu, sholat wajib, kemudian kita sholat sunnah, kan kita pasti akan mendapatkan pahala yang lebih, seperti itu. Kemudian yang kedua, merupakan kemuliaan bagi orang mukmin. Jadi
Jadi orang mukmin itu akan merasa mulia, merasa tenang karena beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, nah tadi kan sudah tentang pengertian sholat tahajud, hukumnya, caranya, kemudian keutamaannya. Sekarang doa setelah sholat tahajud. Jadi kalau setelah sholat itu kita harus berdoa terlebih dahulu, jangan langsung kabur gitu ya. Nah, doanya seperti apa? Kita baca bersama-sama, dibuka LKS-nya, bukunya dibuka, kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal akhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, seperti itu doanya. Jadi setelah sholat itu harus berdoa. Sudah bisa ya? Sudah dipahami semua ya? Dari materi-materi tadi ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semua berarti. Nah, di sini Ibu mempunyai satu soal cerita, diperhatikan ya. Jadi begini, Dina itu baru saja mengikuti kegiatan malam perkemahan di sekolahnya. Nah, kegiatan itu selesai pada pukul 1 malam. Nah, Dina ini terbiasa dengan sholat tahajud. Jadi dia pada saat selesai kegiatan jam 1 malam itu melakukan sholat tahajud. Tetapi dia itu belum tidur. Nah, dari sholatnya tersebut, dari sholat Dina itu, apakah sholat yang dilaksanakan Dina dianggap sebagai sholat tahajud? Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi sholat yang dilaksanakan Dina itu bukan termasuk sholat tahajud, karena sholat tahajud itu biasa dilaksanakan setelah tidur. Jadi pada malam hari kemudian bangun tidur dan melaksanakan sholat tahajud itu bisa dikatakan sholat tahajud. Tapi kalau pada tengah malam terus belum tidur tapi sholat tahajud, itu namanya bukan sholat tahajud. Jadi semua sudah paham ya mengenai sholat tahajud ini? Ya, jadi sholat tahajud itu dilaksanakan pada malam hari sesudah tidur. Bisa dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kemudian ada keutamaan setelah melaksanakan sholat tahajud. Salah satunya yaitu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan dosa-dosa. Kemudian, oh ya, waktunya melaksanakan sholat tahajud adalah di 1/3 malam. Nah, tadi kan juga sudah membaca mengenai sholat tahajud ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugasnya adalah menghafalkan doa setelah sholat tahajud untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu ada tugas menghafalkan doa dan mempraktekkan sholat tahajud. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau semua sudah mengerti, pada pembelajaran pagi ini bisa kita tutup. Kita sambung minggu depan dengan praktek. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk
semua. Berdoa mulai. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, nanti kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo yang belakang memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang sholat tahajud. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjut tentang sholat idain. Ada yang sudah tahu apa itu sholat idain? Iya, betul sekali. Sholat idain atau sholat id. Sholat yang dilakukan 1 tahun sekali dalam 1 tahun di waktu tertentu. Sholat idain terdiri dari 2, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Oke anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 95. Yang pertama kita akan bahas tentang sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari 2 kata, yakni id yang berarti kembali dan fitri yang artinya suci atau bersih. Jadi kembali, suci atau bersih. Ada yang tahu kapan pelaksanaan sholat Idul Fitri? Ya, betul sekali. Pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah puasa selama 30 hari di bulan Ramadan, yakni dilaksanakan pada tanggal 1 di bulan Syawal. Selanjutnya, biasanya umat muslim menyambutnya dengan saling bermaaf-maafan, bersilaturahmi ke tetangga, ke kerabat, dan saudara. Adapun sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan sebelum melakukan sholat Idul Fitri, yakni yang pertama adalah mandi. Mandi di sini dapat menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Kemudian disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Yang ketiga, disunahkan untuk memakai pakaian bagus. Pakaian bagus di sini bukan berarti harus baru ya, tetapi bisa yang bersih dan yang suci. Yang keempat ada berangkat dan pulang melewati jalan yang berbeda. Kemudian disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat. Kemudian mengumandangkan azan mulai terbenamnya matahari sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, Ibu lanjut ke sholat Idul Adha. Idul Adha berasal dari 2 kata, yakni id yang berarti kembali dan adha yang berarti berkurban. Sholat Idul Adha ini
dilakukan pada tanggal, pada tanggal berapa? Iya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melakukan sholat Idul Adha ini, biasanya umat muslim meneruskan dengan penyembelihan hewan kurban. Ada yang tahu apa saja hewan kurbannya? Iya, betul sekali, hewan kurbannya bisa berupa sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian di dalam sholat Idul Adha ini juga ada sunah-sunahnya. Sunahnya hampir sama dengan sholat Idul Fitri. Yang membedakan hanya yang sama itu mandi, kemudian memakai wangi-wangian, yang ketiga memakai baju bersih, yang keempat melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Kemudian yang membedakan itu tidak disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Kemudian mengumandangkan takbir itu ketika mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai 14 Dzulhijjah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, sekarang Ibu lanjut ke materi tentang niat dan tata cara sholat Idain. Silakan dibuka bukunya halaman 98. Anak-anak, di sini ada niat sholat Idul Adha. Yang pertama ada niat sholat Idul Fitri, dan yang kedua ada niat sholat Idul Adha. Kita baca bersama-sama niat sholat Idul Fitri terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal fitri raq'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muma lillahi ta'ala. Sekarang kita baca niat sholat Idul Adha ya. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal Idul Adha raq'ataini mustaqbilal qiblati ada'alillahi ta'ala. Oke, anak-anak, itu tadi niat sholat Id ya, jangan lupa dihafalkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat Id. Sebenarnya tata cara sholat Id itu sama dengan sholat Idul Adha, sholat fardu lainnya. Yang membedakan hanyalah niat, waktu pelaksanaan, dan jumlah takbirnya. Dalam sholat Id ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama itu sehabis doa iftitah dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Kemudian di rakaat kedua itu dilanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Kemudian di sela-sela takbir itu dianjurkan untuk membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, sekarang Ibu tanya kepada kalian. Apa sih hikmah dari sholat Idain itu? Iya, betul sekali, sholat Idain sangat banyak hikmahnya. Yang pertama itu adalah diampuni dosanya, kemudian mempererat tali persaudaraan, saling mengenal, kemudian saling memaafkan. Sekarang Ibu tanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah bersilaturahmi ke saudara, tetangga,
sehabis sholat Idul Fitri? Iya, pasti semuanya pernah ya. Ya, anak-anak, perlu diketahui bahwa dengan bersilaturahmi ini sangat bermanfaat bagi umat muslim. Dengan bersilaturahmi ini dapat menghapus dosa, mempererat tali persaudaraan, dan menghapus dosa. Anak-anak perlu diketahui, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap pemaaf. Misalnya gini ya, Mbak Naya punya salah kepada Mas Bayu, itu Mbak Naya harus minta maaf dan Bayu harus memaafkan. Dengan begitu kita akan mendapat manfaat yang banyak. Contohnya tadi mempererat tali persaudaraan, kemudian dosanya saling terhapus, kemudian dan banyak teman. Selanjutnya ibu tanya, siapa di sini yang pernah melihat orang menyembelih hewan kurban? Iya, pasti semuanya pernah kan? Biasanya orang yang menyembelih hewan kurban itu adalah takmir masjid, kemudian dibantu oleh masyarakat sekitar sehingga mereka bergotong royong agar pekerjaan mereka menjadi ringan. Sekarang ibu tanya kepada kalian, apa sih manfaat gotong royong? Iya, betul sekali. Manfaat gotong royong adalah yang pertama, pekerjaan menjadi ringan dan mudah selesai atau cepat selesai. Kemudian mempercepat tali persaudaraan. Yang selanjutnya bisa saling mengenal. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 107. Itu PR buat kalian bagian A sama bagian B ya. Kemudian jangan lupa menghafalkan niat sholat idain. Kemudian dan mempelajari tentang tata cara sholat idain. Insya Allah minggu depan kita akan praktek sholat idain. Paham anak-anak? Oke. Anak-anak, ibu harap pertemuan kali ini cukup. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan ibu harap semoga kalian semua selalu dapat diberikan kesehatan agar selalu dapat ikut sholat id bersama-sama. Karena dengan sholat id ini sangat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Baik, ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Kemudian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nana, cukup sekian dari ibu. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.